Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, anak-anak semua dan orang-orang muda yang dicintai Tuhan. Hari ini kita mengawali memasuki tahun liturgi yang baru, tahun C atau tahun 2, yang diawali dengan hari Minggu Advent yang pertama. Minggu yang lalu, pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, kita telah mengakhiri tahun liturgi tahun B. Saudara-saudari terkasih, di awal tahun liturgi yang baru ini pada hari Minggu Advent yang pertama, kita diajak untuk bersyukur atau mensyukuri rahmat dan berkat Tuhan selama perjalanan tahun liturgi kita yang lalu, sekaligus perjalanan iman rohani kita selama 1 tahun yang lalu. Dan menarik, di dalam ungkapan syukur ini, kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang tentu saja membawa harapan yang baru, meneguhkan, menyemangati kita semua. Bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Ini adalah seruan yang membawa pengharapan yang luar biasa. Kalau orang berjalan sambil menunduk terus, dia tidak akan melihat sesuatu yang ada di depannya. Bisa menabrak tiang listrik, bisa masuk ke dalam got, atau dalam selokan, atau bisa mengalami hambatan-hambatan yang tidak dilihat di depannya. Itu kalau orang yang berjalan sambil menunduk terus, apalagi sambil main TikTok, atau main game gitu ya, atau sambil buka HP, atau baca buku sambil menunduk, atau mengalami hambatan. Maka saudara-saudari terkasih, penegasan melalui sabda Tuhan hari ini, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat, mau mengatakan kepada kita, bangkit dari segala sesuatu yang mungkin menghambat kita berkembang selama ini, atau yang menghambat kita untuk menjalin relasi yang baik dengan Tuhan atau dengan sesama kita yang lain. Bangkit dan angkatlah mukamu. Untuk apa? Untuk melihat ke depan, bahwa ada harapan
yang baru, bahwa ada Tuhan di depan yang setia membimbing, menuntun, menjaga kita semua. Maka pertanyaannya di hari Minggu Advent yang pertama ini adalah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berjaga-jagalah sambil berdoa. Orang yang berjaga-jaga, para saudara-saudariku yang terkasih, adalah bukan orang yang dalam keadaan menunduk, tetapi dalam keadaan sigap melihat ke depan. Kalau melewati Kodim atau kompleks Angkatan Darat dan lain sebagainya, TNI, kita akan melihat bagaimana prajurit atau anggota TNI itu berjaga-jaga dengan sigap yang luar biasa gitu. Berbeda dengan security. Security kadang-kadang masih bisa main TikTok gitu, masih main game, masih bisa sambil berjaga-jaga. Nah, itu juga kurang baik. Tetapi berjaga-jaga ini, saudara-saudari yang terkasih, bukan hanya sekedar kita berjaga-jaga sambil nongkrong bersama, atau ngopi bersama, atau makan bersama, atau bermain bersama dan lain sebagainya. Bukan sekedar itu. Tapi berjaga-jaga di sini adalah kita diajak dalam keadaan sadar. Sadar bahwa saya sungguh-sungguh sedang berjaga-jaga saat ini. Orang yang dalam keadaan sadar pasti dia akan melakukan sesuatu lagi. Dalam hal ini berdoa. Berjaga-jaga sambil berdoa. Saudara-saudariku yang terkasih, berjaga-jaga sambil berdoa. Ini juga mau mengatakan kepada kita semua bahwa bukan hanya soal fisik yang kita persiapkan semata-mata, tetapi juga soal hati kita, batin kita, itu juga yang perlu kita siapkan. Gereja perlu kita siapkan, visi kita perlu kita siapkan, tetapi jangan lupa kita juga perlu menyiapkan batin kita, hati kita sendiri. Dengan demikian kita bisa memenuhi pesan hari ini, berjaga-jaga sambil berdoa. Bukan hanya fisik, tetapi batin kita, hati kita juga, itu yang perlu kita siapkan. Semoga melalui bacaan-bacaan hari ini, kita semua menjadi pribadi-pribadi, menjadi umat, menjadi keluarga yang senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa, sambil menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama dalam segala kekurangan, kelemahan, kerapuhan kita masing-masing, kita menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aku